Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan fasilitator pembelajaran daring Kabupaten Wajo kelas D di kelompok 2. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi biografi Lukman yang ada pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 SD. Saya Ibu Yulis Mayanti yang dari SDN 266 Pakana akan membuka presentase ini, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Ibu Rahmanur asal instansi SMP Negeri 6 Sengkang yang akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada teman saya Ibu Herlina dari SDN 104 Abanuang Kecamatan Pakana yang membawakan materi dan akan ditutup dengan kesimpulan oleh Ibu Rahmayani dari SMP Negeri 3 Sabang Paru. Sebaiknya kita membaca doa dulu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini. Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu. Yang lain bisa ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita melakukan dulu kesepakatan kelas yang akan kita ikuti bersama-sama selama pembelajaran saya kali ini. Yang pertama yaitu kita harus disiplin, fokus, saling menghargai, kemudian sopan santun dalam berbicara, dan semangat dalam belajar. Itulah kesepakatan kelas kita pada pertemuan kali ini. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu Rahma. Terima kasih Bu Yulis. Saya akan melanjutkan dengan menyebutkan kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami kisah keteladanan Lukman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4, yaitu 1. Peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Lukman. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kisah keteladanan Lukman. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan kisah keteladanan Lukman. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Lukman. Selanjutnya, materi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Herlina. Baik, terima kasih banyak Bu Rahma. Saya akan melanjutkan dengan membahas materi kita dalam video ini, tentunya dengan materi biografi Lukman. Nah, sebelum Ananda mengetahui siapakah Lukman itu, tentu dalam benak Ananda pasti ada yang bertanya, siapa ya Lukman itu? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak terus ya videonya, jangan di skip. Nah, Ananda semua, siapakah Lukman itu? Menurut riwayat Ibnu Abbas, Lukmanul Hakim itu adalah seorang pencari kayu bakar yang berasal dari Habsyi. Dia tidak terlahir dari kalangan nabi, ulama maupun kaum terpandang lainnya. Nah, Lukman itu berasal dari kebangsaan Al-Habsyi, berasal dari kota Sudan, anak dari Baurah bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur ini merupakan ayah dari Ashar, ayah dari Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak, dari tadi kita bahas Lukman ya, tentu ada yang bertanya, siapa sih nama Lukman itu? Nah, tadi sudah dijelaskan tentang orang tuanya siapa. Nah, selanjutnya siapakah Lukman itu? Kenapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, Lukman itu diabadikan di dalam Al-Quran karena ia memiliki nasihat yang baik dan bijaksana. Hal ini disyaratkan agar seluruh orang tua dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya, sehingga ia mendapatkan gelar Al-Hakim. Materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Rahmayani. Baiklah, terima kasih dari Bu Herlina. Materinya akan saya lanjutkan, yaitu Lukman diberi gelar Al-Hakim atau KDI yang artinya maha bijaksana, sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya.
Nah, sebagai kesimpulan dari materi biografi Luqman yaitu bahwa apapun tindakan yang kita lakukan akan selalu mendapatkan komentar ataupun tanggapan yang beragam dari banyak orang. Tapi yang terpenting dari sebuah komentar yang dilontarkan kepada kita, apabila kita telah berjalan sesuai acuan, berada di dalam koridor yang benar, kita tidak perlu takut akan komentar maupun cemoohan orang lain yang ditunjukkan kepada kita. Dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Luqman ada 3, yaitu Luqman Al-Hakim yang bijaksana, yang kedua Luqman Al-Hakim selalu bersyukur, dan yang ketiga Luqman Al-Hakim selalu menyadari bahwa apapun yang ia perbuat tidak akan bisa luput dari kesalahan. Jadi benar, dan Itulah materi presentase dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.